Tapi kemarin waktu lawan Aston Villa itu kan Maguire nggak main ya. Iya, Yang main Lindelof sama Varane kan. iya betul. Terus Dan yang proses disorot tuh golnya Varane. si Aston Villa dua-duanya diserang dari sisinya Dalot. Tapi kamu melihat itu sebagai titik lemah nggak sih di United, dalam artian Dalot ini salah satu titik lemahnya United, karena kalau yang aku lihat ya, proses gol keduanya Coutinho itu nggak lepas dari Matic yang terlambat nutup. Jadi Mm. menurutku bukan salah Dalot sih, dalam karena saat di sini semata-mata kalau aku mau beropini, ini sebenarnya salahnya si Ragnik sebenarnya, karena Matic dia sebenarnya sudah bisa mengganti Matic di beberapa menit sebelumnya gitu. Tapi ya karena itu juga, dan akhirnya Matic mungkin kehabisan, udah jadi manual kan, ganti shift ke manual, ya udah ketinggalan lah, keteteran nutup, terlambat nutup, Coutinho ngegolin. Aku sampai sekarang belum melihat, mungkin aku terlalu bias juga kayaknya, tapi aku nggak bisa melihat Dalot sebagai titik lemah sampai saat ini gitu loh, karena dia secara kolektif bagus gitu loh. Jadi Menurutmu kamu sepakat gak sih sama sama statement itu, sama sama pendapat orang kalau titik lemahnya sebenarnya di Dalot kemarin itu? sebenarnya eh, karena memang selama ini juga Aston Villa-nya Gerrard Gerrard itu tuh dominan penyerangannya sebenarnya dari kiri dan ditambah Lucas Iya, Digne betul, sudah main kan. betul. Jadi memang ini mungkin bisa jadi ada faktor Gerrard itu sudah lihat di posnya Dalot ini dia sudah kelihatan agak capek juga kayaknya Dalot. Jadi memang betul-betul dibaca juga, bukan nggak bisa kita murni juga kalau memang sisi lemahnya MU itu di posnya Dalot. Tapi karena memang Gerrard bisa ngebaca juga dari sisi permainan, kemudian di sisi kirinya Villa juga ada Lucas Digne, kemudian ada Buendia juga kan. Jadi memang Hmm. uh, ya Gerrard tuh nggak salah baca permainan pada saat match itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang dari pemain MU atau dari sisi MU yang lebih pantas untuk disalahkan tuh ya Rafael, harusnya dia Hmm. yang lebih bisa ngebaca games manajemennya kan. Hmm. Kalau dia sudah tahu di sisi sebelah kanannya MU jadi sasarannya penyerangan dari Aston Villa, harusnya dia nggak mengganti pemain di menit-menit akhir tuh karena untuk mengamankan kemenangan kan. Justru anehnya tuh di menit-menit akhir baru digantinya pemain, bukan pada saat sudah dilihat Matic nih sudah mulai nggak mampu lagi nih untuk mengcover Hmm. back. Fred juga kalau misalnya dilihat tuh Hmm. nggak Hmm. tahu karena memang Hmm. instruksi dari Ragnik dia kayak Kayak lebih beda lebih mainnya ya, maju kayak lebih beda maju mainnya dia. ya. Iya, jadi kayak perannya itu, role-nya itu jadi kayak yang apa, yang tukang ngoper bola tuh kalau di belakang Ah, itu dia ah, ah, ah. pemain film mainkan bola, dia tuh ada di situ tuh. Hmm. 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 Kelihatan juga dari proses gol keduanya Oh iya, Coutinho. Bruno kan. Oh, gol keduanya Bruno. Iya, 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 iya. Kan dia itu yang ngerebut bola Iya. dikasih ke ini Bruno. Cuman memang yang Dalot itu karena memang Dinya juga langsung nyetel juga karena dari biasanya jarang pemain yang pindah di Inggris tuh langsung nyetel aja dia tuh. Mm-mm. Dan Dinya itu menurutku musim ya dari 2 musim terakhir sih salah satu back kiri terbaik menurutku di Premier League. Iya. Dan dia beruntung bisa bisa dibeli sama Aston Villa yang filosofi manajernya itu mengandalkan sayap. Mm-mm. Dan Betul betul. di musim depan kalau Aston Villa
mempertahankan Gerrard dan kemungkinan bakal bertahan ya. Dan Digne bakal punya peran lebih besar di musim depan di Aston Villa gitu. Terus tadi aku yang menarik itu yang kamu sebutin McTominay kan. Aku kapan hari ngelihat tweet dari top Reds, bukan top Reds juga sih, tapi Reds lah yang tinggal di Manchester sana lah. Ketika United menang lawan Burnley yang 3-1 itu, McTominay ngegolin 2 kan? 2 nggak sih golnya McTominay waktu itu? 2 kan? Itu ada tweet yang ngomong kalau iya McTominay itu ketika masih di akademi memang posisi aslinya bukan gelandang tengah gitu. Tapi dia striker. Iya kan? Iya, ketika dia masih di akademi dan U berapa gitu, dia itu striker. Kemudian karena dia posturnya terlalu tinggi untuk seorang striker, untuk seorang striker, makanya dia didorong ke belakang jadi IMF dulu dia. Nah, kemudian dia tambah tinggi lagi dari lebih tinggi dari anak seusianya, dimundurin lagi jadi gelandang bertahan. Dan itu membenarkan analisa dari konten di Atletik atau mana gitu yang membedah posisi McTominay. Jadi McTominay di beberapa pertandingan kalau dia dipasang sebagai DMF, dia itu nggak bisa memposisikan dirinya gitu loh. Jadi dia itu kalau misalnya build up play, dia itu selalu seringkali ada di posisi blind spot. Jadi pemain tuh nggak bisa ngumpan ke dia karena dia ada di posisi pemain lawan, di belakang pemain lawan gitu. Jadi itu dan beda banget sama ketika dia dipasang jadi IMF. Ketika dia digeser lebih ke depan, nggak IMF, digeser lebih menyerang, dia itu lebih bisa membuka ruang. Dia lebih natural pergerakannya. Jadi aku jadi berandai-andai apakah memang McTominay itu aslinya bisa jadi dua di belakang striker itu, atau itu cuman halusinasinya fans United. Tapi jadi kalau misalnya posisi yang saat ini diperankan McTominay kan dia lebih nomor 6 ya. 6, iya. Dia bisa dibilang DMF atau bukan? Enggak ya? Atau CM ya? CM sih, lebih ke CM sebenarnya. Lebih ke CM yang kalau lebih ke diperankan CM, sekarang iya, ya? Lebih ke CM. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kayak kalau yang kita lihat lah, kalau formasi biasanya dirilis kan dia itu kan diposisikan sejajar dengan Fred. antara Fred atau Nemanja Matic kan. Apa mungkin karena memang formasi yang 4-2-3-1 seperti itu jadi nggak maksimal sebenarnya si McTominay ini perannya, karena mungkin bisa jadi dia jadi bingung kan, atau mungkin dikasih tugas terlalu berlebih, nggak bisa seperti contoh kalau dulu di zamannya Vergi itu Park Jisoo itu bisa ditugaskan beda pertandingan beda job tuh dikasihkan. Nah kalau misalnya si McTominay ini mungkin dia sebagai CM tapi dia juga sebagai DMF ya, kadang akhirnya kapan lagi memang mentalnya lagi bagus, fisiknya bagus ya baru kelihatan tuh. Tapi pada saat nih salah satu nih mentalnya agak kurang, kemudian si tugas yang seperti itu bisa jadi tuh yang mempengaruhi ketidakkonsistenannya si McTominay. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau coba bilang bisa nggak ya dia jadi AMF, atributnya McTominay itu sebenarnya mendukung kalau menurutku ya, dari atribut, karena dia bukan pemain
lambat seperti Nemanja Matic, Hmm. nggak cepat juga kan. Hmm. Kemudian postur bagus. Eh, Memang dari segi visi itu yang mungkin kurang atributnya, Hmm. karena untuk seorang AMF itu yang paling ini sebenarnya sih kan visinya itu harus harus seperti ya standarnya mungkin Mesut Ozil lah ya, Hmm. Hmm. visi. Kalau Hmm. dari syutingan kayaknya main lah ya. Lumayan syutingnya dia tuh. Hmm. Dan yang ini lagi, dia nggak neko-neko, nggak aneh-aneh tampilannya gitu. Klasik standar, nggak, rambut nggak macem-macem, tatoan juga enggak gitu Nah, kan. Ya pokoknya dia taunya main bola aja. tapi mungkin akan lain ceritanya kalau misalnya dilatih sama Pep dia. Hmm. Semua Kalau pemain misalnya, siapapun itu mungkin ketika City masih di era Thaksin Shinawatra, dan ketika mereka ah, beli pemain yang namanya itu sama pendeknya dengan skillnya dia, yang namanya Joe, itu itu kayaknya di tangan Guardiola pun kayaknya Joe bisa jadi Aguero kayaknya. sama kayak Stephen Ireland. Ingat Stephen nggak? Stephen Ireland, Ireland. Elano Bloomer.